Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu GRETONGGG. Salah maksudnya gratis. Selamat menonton, enjoy. Karunia, ada rasul, ada pemberita Injil, ada nabi. Terakhir dikatakan gembala dan pengajar. Kesemua karunia itu hanya bisa dilaksanakan melalui penggembalaan. Anda mungkin punya karunia rasul, tapi tanpa penggembalaan tidak akan mencapai satu target tertentu. Hanya akan ada pengembalaan itu tanpa pengajaran tidak akan ada satu tujuan. Benar nggak? Tidak ada satu hal yang ingin didapat. Pengajaran tanpa penggembalaan itu apa? Hanyalah doktrin. Hanyalah memberitakan doktrin. Ini saudari, ke semua karunia itu, karunia rasul, karunia nabi, karunia pemberita Injil, hanya bisa dilaksanakan melalui penggembalaan. Dan isi penggembalaan kita juga adalah pengajaran. Pengajaran adalah pengajaran yang sehat. Yaitu apa saudari? Firman Tuhan. Inilah penggembalaan yang baik. Firman Tuhan yang kita alami, kita mempunyai pengalaman akan firman, pengalaman akan hayat. Itulah isi penggembalaan kita. Yesus saudari, kita seringkali kalau penggembalaan, baca gini. Terus dari penggembalaan yang terbaik adalah sesuai dengan pengalaman hayat. Sesuai dengan pengalaman kita akan penggembalaan Tuhan. Inilah isi penggembalaan. Inilah juga pengajaran bahwa yang kita ajar adalah yang kita alami. Amin. Maka saudari akan didapat satu hal, yaitu orang yang kita gembalakan juga bertumbuh. Senang nggak saudari kalau anak kita bertumbuh? Kayak Melda, pasti ingin anaknya sesuai dengan harapan yang kita. Ya nggak ya? Sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Sama dengan Tuhan. Mengembalakan kita itu supaya kita sesuai dengan harapan Dia. Maunya apa? Tadi apa saudari di lagu? Kita bisa akil balik sedewasa Kristus. Mari kita buka di Kolose 1. Apa tujuan sasarannya? Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk membimbing tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Amin ya. Kepada kesempurnaan dalam Kristus adalah kepada kedewasaan dalam Kristus. Amin. Itulah pengembalaan. Dewasa seperti Kristus. Terus dari dewasa seperti Kristus adalah yang Bapa harapkan. Semulia putranya. Amin. Terus dari kalau hari ini Tuhan terus menggembalakan kita, Dia di surga sana mendoakan kita, Dia mengatur situasi menggembalakan kita, Dia memberikan penghiburan melalui roh pemberi hayat itu. Dia gunanya adalah menggembalakan kita. Supaya kita saudari juga bisa semulia putranya. Mencapai satu kedewasaan. Bukan lagi anak-anak yang terombang-ambing oleh pengajaran yang sesat. Bukan lagi anak-anak yang saudari, kalau kita lihat anak-anak apa saudari? Ya dia sangat sangat saudari? Rapuh. Apa-apa mudah cengeng apa-apa mudah meninggalkan. Ya nggak saudari? Mudah mut-mutan. Nah saudari, puji Tuhan. Pengembalaan Tuhan itu membuat kita terus mengasihi Allah. Terus mengasihi tubuhnya, yaitu untuk merampungkan hasrat hati Allah. Nah saudari, dikatakan di sini juga tiap-tiap orang. Inilah salah satu
Bagaimana melakukan pengembalaan? Yaitu tiap-tiap orang. Amin. Satu per satu. Sama seperti Tuhan mengembalakan kita. Tuhan mengembalakan Petrus. Pas Petrus bilang, Tuhan bagaimana muridmu ini? Ingat ya, satu ayat itu bukan urusanmu. Itu bukan urusanmu. Kita sering kali Tuhan, gimana orang itu? Itu bukan urusan kita, saudara. Urusan kita dengan gembala itu adalah kita digembalakan satu persatu. Amin. Dia sering kali bilang, Tuhan, dia itu nggak begini, dia itu nggak dewasa. Saudari, kita perlu menikmati penggembalaan Tuhan supaya kita dewasa. Inilah manusia Allah. Bukan hanya kita suka berdoa, bukan hanya kita menikmati pengembalaan Tuhan, tapi kelak kita juga menggembalakan. Amin. Jadi pengembalaan itu bukan terpusat satu orang seperti di dalam kekristenan. Puji Tuhan. Amin. Hari ini kita bisa juga menggembalakan. Nah, saudari, apa sih rewardnya 1 Petrus? Kita baca, saudari. 1 Petrus 5 ya tadi. Ayat 2, saudari. Kita baca ayat 4. Amin. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Terus dari kalau hari ini kita menikmati pengembalaan Tuhan, lalu kita mengembalakan orang satu persatu. Amin. Gak muluk-muluk, saudari, satu aja cukup. Maka kelak, saudari, kita akan mendapatkan apa? Mahkota kemuliaan yang tidak dapat lagi. Inilah hadiahnya. Ini pengembalaan itu, saudari, bukanlah satu pekerjaan atau pelayanan, tetapi adalah satu kehidupan. Kita perlu mengejar hal ini, saudari. Kalau kita menjadikan ini pekerjaan, maka karena nggak ada gajinya, saudari, maka kita akan selesai dengan secepat mungkin. Karena apa? Kita akan menghabiskan waktu kita, kita akan menghabiskan energi kita, kita akan menghabiskan pemikiran kita. Lalu nggak datang gajinya. Lalu apa, saudari? Pupus sudah. Nah, saudari, inilah kesalahan yang terjadi terus menerus di atas diri kita. Makanya, saudari, kita perlu menikmati penggembalaan yang ajaib itu. Ada di mana? Di dalam roh kita. Amin. Maka kita baca, saudari, kita baca Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Amin. Silakan, saudari. Amin. Aku meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak mengenal Dia, sebab dunia tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, menyertai kamu, karena Dia tidak kamu. Saudari, inilah yang mengembalakan kita saat ini. Dia mengembalakan jiwa kita. Wah, saudari, pengalaman yang saya alami belakangan ini membuat saya sering, merasa di dalam batin saya itu tertusuk, saudari. Sering menjadikan kerisauan. Bagaimana tidak, saudari? Semua yang saya kerjakan bisa sepertinya ada kemungkinan hilang. Terus dari itu membuat saya risau. Kenapa? Wah, saya juga memakai modal orang lain. Saya juga meminjam uang orang lain. Lalu bagaimana saya bisa mengembalikan uang itu? Semua itu mengganggu jiwa saya. Pikiran saya tidak bisa terpimpin. Kemana saya harus melakukan ini dan itu? Emosi saya sering tertekan. Wah, saya sering risau, saudari. Kadang-kadang di depan komputer, risau. Batin saya risau, tertekan, saudari. Lalu, saudari, tekad saya juga bimbang, tidak bisa kembali kepada Tuhan. Tapi, saudari, asal saya datang, Amin. kepada firman, saudari. Jadi, saudari, yang saya lakukan adalah datang kepada firman.
Amin. Baca firman aja, saudara. Maka itu akan menghibur kita. Amin. Saudari, penghiburan Allah ada di dalam firman-Nya. Amin. Yang adalah roh dan hayat. Amin. Firman-Nya, saudari, memberikan satu penghiburan yang kuat. Ya. Ada roh, ada hayat Amin. yang disuplai ke dalam kita. Ya. Maka saudari, itu menyebar ke dalam jiwa saya. Ya. Saya bisa gembira lagi. Ya. Saya bisa, Tuhan, ada semangat lagi. Ya. Bisa melakukan pekerjaan yang lain lagi. Tadinya saudari, Tuhan, udahlah. Saya sukanya baring aja di tempat tidur. Bayangin saudari, uang itu bukan hanya ratusan juta, tapi ada sekian M yang di luar hasil pekerjaan kerja keras. Saudari saya, baring aja udah merasa kayaknya apa jalan yang harus saya tempuh gelap. Tapi saudari asal datang pada firman, baca firman, dia mensuplai roh, dia mensuplai hayat, dia memberikan penghiburan, dia memberikan kekuatan, dia menyegarkan jiwa kita. Kalau sudah di jiwa saya kembali segar, saya bisa mengerjakan ini, mengerjakan itu, bisa mengerjakan permintaan teman, engineering ini itu, bisa saya lakukan, saudara. Karena penghiburan Sang Gembala Agung. Saudari, puji Tuhan. Kita memiliki penghiburan yang sedemikian. Terus dari dia bisa memimpin kita. Dia bisa membuat emosi kita kembali mengasihi dia. Tadinya mengasihi diri sendiri ya. Lalu saudari, dia juga membuat tekad kita memilih Tuhan. Amin. Mari buka di Yohanes 14 ayat 23, saudari. Berikan saya waktu 5 menit lagi. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengisahku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa akan mengasihi dia, dan kami akan dapat mengajarnya, dan tinggal bersama-sama dengan dia. Haleluya. Jika seseorang mengasihi aku. Waktu Petrus ditanya Tuhan, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Maka Petrus menjawab, Tuhan, aku mengasihi engkau. Amin. Apa bukti mengasihi Tuhan? Buktinya adalah mengasihi firman-Nya. Amin. Segala masalah datanglah pada firman-Nya. Firman-Nya ini adalah ya dan amin. Asal ada firman, saudari, maka kita bisa memperkatakan firman. Si musuh yang menyerang juga kalah oleh panah, oleh pedang. Roh, saudari, dia memanah kita, tetapi kita punya pedang, kita punya perisai yang adalah firman Allah. Asal saya menjamah firman Allah, maka dia menyuplai roh, dia menyuplai hayat, dia menyuplai penghiburan, dia menyuplai saya pengharapan. Terus saudari, sehingga saya akhirnya bisa berkata, ya sudahlah, uang yang hilang mungkin akan terjadi hilang. Tapi asal Tuhan menghendaki, maka saya bisa mengerjakan, membayar hutang itu, membayar hutang ini. Saya bisa memberikan makan, minum istri dan anak-anak saya. Kerisauan saya itu, wah, kalau begini ya, bagaimana anak saya sekolah? Saya punya pingin, membuat kamar untuk anak saya ya. Saudara, kalau lihat kamarnya kasihan banget, saudara. Kayak kamar mandi gitu. Ukurannya gitu ya. Saya itu sangat sakit hati ketika kayaknya terjadi akan kehilangan itu ya. Karena apa impian saya itu sepertinya hilang, saudara. Usaha saya, kerja keras saya sepertinya hilang. Sepertinya, saudara. Bisa, saudari. Oh, puji Tuhan. Amin. Dia mengembalakan lewat firman. Kalau hari ini Gio, Robi, Erin, Valen mengasihi Tuhan, mengasihilah firman. Amin. Maka saudari, dia kan, kalau kita mengasihi dia, kita tuh menuruti firman Tuhan. Dan Bapa akan mengasihi kita.
Amin. Akan apa? Mengasihi kita. Amin. Kita harus membuktikan dulu mengasihi adalah dengan mengasihi firman. Nah, saudari, setelah itu saudari, setelah kita menikmati penggembalaan Allah, menikmati penghiburan Allah, maka kita bisa menggembalakan orang lain. Apa pengalaman kita, itulah menjadi isi penggembalaan kita. Apa pengalaman kita, itulah menjadi isi penggembalaan kita. Inilah penggembalaan yang baik. Penggembalaan yang mensuplai hayat, karena kita telah mengalaminya. Jadi saudari, penggembala dan pengajaran tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Semua berjalan sendiri. Nah saudari, kita harus bertanya pada diri kita sekarang, apakah kita mau menggembalakan orang lain? Kalau kita mengasihi Allah, maka kita pasti menggembalakan orang lain. Mengapa? Karena Allah mengasihi orang dosa. Mungkin hari ini kita susah menggembalakan orang ya. Menggembalakan orang habis itu disalahpahami, dibenci, ya, tidak diapresiasi. Tapi Tuhan tidak demikian. Kita bagaimana? Kita mundur berarti kita memiliki hati yang picik, tidak dipenuhi oleh kasih Allah. Kita perlu, saudari, banyak menikmati penggembalaan dalam jiwa kita. Amin. Sehingga emosi kita ini bisa mengasihi manusia itu cepat, saudari. Melihat setiap saudari bisa secara lapang terbuka. Ya, kita ini unik ya, masing-masing ada kepalanya berbeda-beda isinya. Tapi saudari, Tuhan itu lapang ya saudari. Nah saudari, untuk menggembalakan menurut Allah, saudari, kita ini perlu menempuh satu kehidupan penggembalaan. Saya minta apa itu saudari? Apa saja saudari kehidupan penggembalaan itu? Satu saudari, kita perlu memiliki susunan Kristus di dalam batin kita. Apa itu susunan Kristus? Ya, sifatnya dia mengasihi manusia. Walaupun kita nih ada yang begini, ada yang begitu ya. Kita kan semua jiwanya terganggu ya teman-teman. Jiwa kita terganggu, kita orang sakit jiwa semua. Tapi dia bisa lapang mengasihi. Dia adalah gembala yang baik. Amin. Nah, saudari, kita perlu juga disusun oleh Kristus yang sedemikian, oleh personanya yang sedemikian. Ini saudari, penggembalaan itu bukanlah satu pekerjaan, tapi persona Kristus yang menduduki batin kita. Amin. Ini adalah satu persona. Personanya hari apa sih? Wah, kalau nyanyi teriak-teriak. Saudari, persona yang perlu kita raih adalah menggembalakan orang. Satu demi satu kita menggembalakan satu demi satu orang. Nah saudari, maka kalau hati kita sudah disusun oleh Kristus yang sedemikian ya, mau orang kayak apa aja saudari, kita bisa lapang menerimanya ya. Hati kita harus besar, hati kita harus bisa merangkul orang. Saya ada pengalaman ya saudari. Ini saya tidak bisa sebutkan apa ya. Di wilayah saya ya saudari. Jadi istri saya ini tidak begitu cocok atau suka ya, karena